Ibu, Bapak, Saudara-saudari, selamat berjumpa dalam Lentera Kehidupan pada hari ini Selasa 7 Oktober tahun 2025. Salam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Sebelum kita mendengarkan sabda pada edisi Lentera Kehidupan Selasa petang ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini kembali Engkau hendak berfirman kepada kami. Dan kami siap untuk mendengarkannya, lalu melaksanakannya. Curahkanlah kami roh untuk semua itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Lentera Kehidupan pada Selasa ini bertemakan bukti mengasihi. Bukti mengasihi. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 3 difirmankan begini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. Bapak, Ibu, Saudari, ada satu kisah inspiratif bagi kita ketika kita membangun keluarga, khususnya semasa kita masuk dalam bulan keluarga, lalu bagaimana praktek kita mengasihi, terutama mengasihi anak. Kisahnya begini, seorang bapak dari satu keluarga yang pas-pasan ketemu temannya di sebuah bank. Bapak ini menabung untuk anak-anaknya. Nah, bapak ini ketemu temannya tadi yang juga berurusan dengan perbankan. Bapak ini terhitung lebih kaya daripada bapak yang akan menabung untuk anak-anaknya itu. Temannya ini berkata, "Pak, nabung ya?" "Iya, untuk anak-anakku." Lalu kata temannya lagi, "Berapa toh penghasilan kau?" "Aku lihat untuk hidup sehari-hari aja kok pas-pasan. Nah, kok nabung untuk anak-anak? Apa nggak tambah susah untuk hariannya?" "Udahlah, pokoknya percaya saja. Kan Tuhan nanti memberi untuk anak-anak, untuk kepentingan anak-anak tepat pada waktunya." Nah, si bapak ini lalu berkata begini, "Begini loh Pak, aku nabung ini justru bukti aku mengasihi anak-anakku, supaya aku tidak serakah. Jangan-jangan kalau aku tidak begini, aku malah merampas hak anak-anakku untuk biaya sekolah, hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja, atau untuk hal-hal yang sebenarnya tidak butuh. Ya begitu yang kulakukan." Bapak, Ibu, Saudara, ini luar biasa. Dalam keterbatasan keluarganya, si bapak itu merasa bahwa hak untuk kebutuhan anak-anaknya harus diusahakan oleh sang anak. Bagi bapak ini, begitulah salah satu wujud kasih untuk anak-anak. Bagi bapak ini, ya begitulah wujud dari dia melaksanakan perintah Allah tentang mengasihi, khususnya untuk anak. Menabung untuk anak. Takut kalau dia tidak melakukan itu malah untuk keperluan-keperluan lain yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, kalau Rasul Yohanes mengatakan sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat, maka si bapak tadi yakin benar-benar bahwa ia sedang melaksanakan perintah Tuhan tentang mengasihi keluarga, mengasihi anak-anaknya. Kisah bapak tadi menginspirasi kita bahwa memikirkan masa depan keluarga dan melakukan investasi apa saja bagi kepentingan kesejahteraan keluarga dalam bentuk kasih, dalam kasus tadi yaitu bapak menabung untuk anak-anak, ya kepada siapapun yang dipercaya kepada kita oleh Tuhan. Dalam hal ini kita
dalam bulan keluarga ini, maka orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita yang kepadanya hak untuk mengasihi itu kita nyatakan tentu adalah anggota keluarga kita. Nah, apa saja bentuk kita mengasihi anggota keluarga kita? Seyogianya bukan bertumpu pada kebutuhan sesaat. Seperti bapak tadi yang menabung untuk anak-anak, bukan hanya untuk kebutuhan sesaat, melainkan berjangka panjang guna membangun masa depan anak-anak dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Semoga Tuhan berikan kepada kita kebijaksanaan bahwa wujud kasih bukan saja sesaat melainkan juga menjangkau, berorientasi pada masa depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami untuk kami membuktikan kasih kami kepada anggota keluarga kami. Kiranya Engkau berikan roh kebijaksanaan apa yang harus kami lakukan untuk anggota keluarga kami, untuk anak-anak kami, yang itu semua justru menjadi hak mereka untuk kami nyatakan. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami tentang kasih ya Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan sisa hidup kami, termasuk malam nanti kalau kami istirahat, kiranya Tuhan lindungi kami, jagai kami. Berkati kami yang sakit ya Tuhan, sembuhkanlah. Kami yang ringkih kiranya dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.